Kapan niat iktikafnya? Para ulama kita menjelaskan agar tidak menjadi sia-sia keberadaan kita, mulai dari start masuk masjid kalau bisa sudah niat iktikaf. Jadi sebelum masuk kan baca doa masuk ke dalam masjid yang diajarkan. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa firli dzunub wa ftahi abwaab rahmatik. Masuk kaki kanan. Nah, saat masuk berhenti sejenak. Sejenak aja berhentinya. Ngapain? Niat iktikaf. Berhenti dalam hati, niatku iktikaf atau nazar aku beriktikaf selama aku berada di dalamnya. Selesai niatnya, jalan lagi sudah menuju ke sono. Setiap langkah itu udah pahala. Kalau orang yang baru masuk atau tahiyatul berniat dapat pahala dengan manfaat. Jangan niat i'tikaf dalam keadaan ya, berhenti ketika masuk sudah di dalam masjid ya, di dalam hati berniat i'tikaf. Habisnya langsunglah menuju ke shop atau tahiyatul masjid 2 rakaat ya, sambil menunggu waktu subuh dikumandangkan qomatnya. Ya, kalau pembahasan yang sebelumnya kan sudah masuk waktu subuhnya. Ya, di sholat 2 rakaat sunnah fajar, setelah itu Anda melangkah menuju ke masjid. Lalu apa yang dilakukan setelahnya? Berdoa seperti doa yang pernah dibaca oleh Nabi Muhammad. Nah, ini adab yang berikutnya ya. Jadi jangan lupa pertama tadi kalau udah masuk masjid niat i'tikaf. Apa keutamaan niat i'tikaf? Nabi SAW beliau bersabda, hadis mengatakan, man i'takafa fawa nama atakas saniyah nama a'tanis nasma. Barang siapa sejenak ketika masuk masjid dia beriktikaf, niat iktikaf. Siapa orang yang beriktikaf di masjid dengan tentunya walaupun sebentar, maka sama saja dia telah membebaskan satu nyawa, memerdekakan budak. Di satu budak dia merdekakan di jalan Allah. Besar loh pahala satu budak itu besar. Kalau dulu itu kalau dikirakan dahulu itu harga satu budak itu seharga onta yang warna merah. Kan dulu kan budak diperjualbelikan. Ya, budak itu manusia, tapi dia benda yang bisa berbicara. Zaman perbudakan manusia itu yang dijadikan budak dia sama kayak benda, barang dijual belikan bisa. Dan dia bedanya cuma bisa ngomong, ya, bisa merasakan, ada emosionalnya. Tapi diumpamakan seperti barang yang bisa diperjualbelikan. Itu zaman perbudakan. Sampai sekarang udah dihapus, nggak ada ya. Nah, merdekakan itu berarti inti sedekah 1 ekor unta merah. Sekali kamu i'tikaf pahalanya seperti bersedekah 1 ekor unta merah. Kalau dulu 1 ekor unta merah itu mahal harganya, mau 100 juta dulu harganya itu. Kalau dinominalkan dikurskan sampai di zaman kita ya mungkin hargakan dinar kurang lebih 80 sampai 100 dinar. 80 sampai 100 dinar. Ya, puluhan dinar atau mendekati 100 dinar. 1 dinar itu kalau dirupiahkan dikurskan itu kurang lebih 5 juta. Nah, ya kalikan 80, 5 juta kali 80 berapa? Hah? Atuh
Jadi bukan sembarangan membebaskan manusia budak di zaman itu, mahal harganya. Nah itu bisa didapatkan dengan niat iktikaf di masjid. Sekali aja niat, subhanallah umat Nabi Muhammad ya, kita ini dapat kemuliaan yang besar dari Allah. Semua itu kita dapatkan karena Nabi kita Muhammad. Kalau Nabi sebelum Nabi Muhammad mana ada keistimewaan seperti ini. Cuma Nabi Muhammad yang dapat, diperuntukkan kepada kita umatnya. Jangan sia-siakan kalau masuk masjid niat iktikaf. Setelah itu berdoa sambil menunggu sebelum dikumandangkan iqamah, qomat subuh nih. Nah ini doa yang diajarkan, tidak pernah ditinggal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca yang punya Khulasah Madad, ada itu doa ini ya, doa fajar namanya kalau di kitab Madad kalian itu. Kalau udah ada punya kitab Madadnya, mungkin di browsing Google ada nggak ya? Coba kita lihat. Kalau di Google doa fajar, doa, tulis doa fajar. Bacaan doa fajar, ada tuh. Doa yang biasa dibaca Rasulullah di waktu fajar. Oh, terbuka semua. Ini menunjukkan memang doa ini tidak pernah ditinggal oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Tuh ada tuh doanya ya. Nanti dibaca aja kalau seandainya yang tidak punya. Habis itu baru sholat subuh, habis baca doa. Sekarang kita ingin memahami apa kemuliaan doa dan kandungan isi serta makna dari apa yang dimunajatkan dan dipinta Nabi kepada Allah. Ini doa diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhumah, sahabat Nabi, sepupu Nabi sekaligus keluarga Nabi, yang waktu masih kecil didoakan oleh Nabi. Apa doa Nabi? Allahumma faqihhu fiddin, 'allimhu ta'wil. Fakihkan, fahamkan dia terhadap agama ya Allah, dan fahamkan dia terhadap takwil Quran. Makanya di antara sahabat Nabi, merangkup keluarga Ahlul Bait Nabi yang paling paham tentang seluk-beluk. Tahu seluk-beluk enggak? Apa namanya? Paling mengakar dalam apa? Lika-liku Al-Qur'an itu historinya Abdullah bin Abbas. Turun di mana, artinya apa, tafsirnya bagaimana. Nah, itu Abdullah bin Abbas, karena doa Nabi ya, karena doa Nabi Muhammad. Makanya kita kalau seandainya kedatangan ulama, jangan pernah lupa mintakan doanya ya, karena doanya mereka para ulama seperti doanya para nabi ya, ulama warathatul anbiya. Nah diriwayatkan ini doa yang dibaca selalu oleh Nabi. Nah ini munajat Nabi ya, munajatnya Nabi kepada Allah. Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu rahmat dari sisimu. Rahmat dari sisi Allah. Kenapa memohon rahmat dari sisi Allah? Keutamaan dan kemuliaan hanya milik Allah, bukan amal kebaikan dan ibadah yang kita lakukan. Justru amal kebaikan ibadah yang kita lakukan, contoh kita saat ini bisa duduk majelis, amal baik, amal soleh ini. Kalau bukan rahmat dan kemuliaan dari Allah, apa bisa kita hadir? Mana kita bisa? Makanya Nabi memberitahukan di antara kemuliaan yang Allah sebarluaskan, bagikan kepada hamba-hamba yang Dia inginkan apa?
dimudahkan hambanya untuk melakukan amal soleh. Itu diantara rahmat dan fadlullah, keutamaan dari Allah. Tidak semua orang bisa mendapatkan. Jadi beruntung bagi kita yang mendapatkan bagian tersebut. Bukan karena kita bisa dan mampu mengamalkan beramal soleh, tapi semua itu kemampuan dari Allah yang membagikan, memberikannya. Makanya kita mampu, ya. Coba renungkan, adakah keinginan untuk hadir majelis pada malam hari ini atau malam-malam esok di tengah-tengah kesibukan keseharian kita, ya. Mungkin capek, tapi tetap dengan rahmat dan kemuliaan dari Allah kita bisa ada semangat tetap untuk bisa menghadiri, atau mendirikan sholat, atau membuka dan membaca Al-Quran. Kalau bukan rahmat Allah yang kita dapatkan bagiannya, nah kita kebuka itu Al-Quran, wala kita bisa mendirikan sholat, wala kita bisa mengeluarkan harta kita di jalan Allah, ya itu yang paling berat tuh, mengeluarkan duit. Ya, amal ibadah sholat orang masih bisa deh, tapi ketika mau sedekah, mengeluarkan duit, cobaannya luar biasa itu. Dibilang kalau sholat cuma satu setan aja yang godain supaya kamu tidak sholat. Cuma kalau babnya ngeluarkan duit di jalan Allah, 70 setan yang datang goda kamu supaya nggak ngeluarkan duit di jalan Allah. Sedekah maksudnya, ya, saking tabiat manusia itu suka dan mencintai harta benda, ya. Ini kayak sekarang ini kan lagi musim berburu emas, itu kan pecinta harta benda itu. Jadi rahmat dan keutamaan dari sisimu yang karenanya engkau tunjukkan hatiku, ya. Tahdi biha galbi. Jadi dengan rahmat tersebut Allah memberi petunjuk kepada hati kita. Jadi rahmatnya Allah, terbukalah mata hati batin manusia itu sehingga dia bisa membedakan mana yang bagus, mana yang tidak, mana yang memuliakannya, mana yang tidak. Nah, ketika terbuka ini, sadar maksudnya itu, ngerti dia. Tidak mungkin dia sia-siakan. Itu artinya batinnya, mata hatinya terbuka, dibukakan sama Allah, dia bisa melihat. Apa yang dia lihat, itu berpahala tuh, diambil sama dia. Itu tidak bermanfaat, itu berdosa, tidak mau dikerjakan. Tapi kalau sudah batin ditutup sama Allah, yang pahala saja tidak dia anggap ada. Yang maksiat yang namanya dosa, dia tidak anggap itu dosa, tertutup hatinya udah. Makanya jangan heran kalau ada orang yang tahu itu perbuatan dosa tapi tetap dilakukannya, tetap dilanggarnya, diterabasnya, berarti itu menandakan hatinya tertutup, mata hatinya tidak dibuka sama Allah. Atau sebaliknya, dia tahu itu sholat mendatangkan pahala, dosa kalau ditinggalkan, tapi tetap dia tidak kerjakan, tidak didirikan, berarti mata hatinya tertutup. Nah, beruntung orang yang dibukakan mata hatinya sama Allah. Dengan terbuka itu hati, dia melihat mana yang harus dan dia kerjakan atau ditinggalkannya, mana yang menguntungkannya, mana yang merugikannya, karena terbuka dia. Ya, sama kayak kita kalau seandainya lagi berjalan, mata kita ini melihat. Jadi kita tahu, di depan ada paku, ada kayu, ada penghalang. Di situ ada lampu merah, kan terbuka mata kita saat berkendara. Artinya kita tahu. Coba kita bawa motor kendaraan, mata dalam keadaan terikat, tertutup. Apa yang terjadi kira-kira? Mana yang terlihat lampu merah, trotoar, orang, motor kendaraan di depan, kamu sikat semua karena matamu tertutup. Itulah gambaran kalau hati matanya tertutup. Yang haram dikerjakan, yang halal dia tinggalkan, yang wajib dia tinggalkan, yang mendatangkan dosa justru dia kerjakan. Itu tanda hati kita manusia ini ditutup sama Allah. Makanya Nabi ajarkan ini doa.
permohonan ini supaya kita punya mata batin kita dibuka. Karenanya engkau tunjukkan hatiku. Wa tajma'u biha syamli, engkau satukan urusanku. Jadi banyaknya urusan-urusan yang ada pada kehidupan kita, di dalam kehidupan kita ini, yang terpecah belah dari perkara-perkara urusan kita, itu bisa dengan mudah disatukan sama Allah. Ya, di dalam hadis Nabi pernah bersabda, barang siapa di pagi hari bangun dari tidur yang ada di kepala dan hatinya urusan dunia, maka akan kami tutup akhirat untuknya dan kami pecah belah urusan dunia yang ada di hati dan kepalanya. Jadi dihancurkan, dipecah sama Allah. Maksudnya sulit kamu akan mendapatkan. Masa bangun tidur sudah mikirkan duniawi? Tapi kata Nabi, barang siapa yang di pagi hari pikirannya, hatinya urusan akhirat, maka yang terpecah belah dari urusan dunianya kami satukan sehingga mudah dia untuk menggapai. Lihat, adakah yang diajarkan oleh para salafun sholihun kalau habis sholat itu? Apa yang mereka kerjakan? Baca wirid, zikir, ya, baca Quran. Nggak ada pikirannya urusan dunianya, bagaimana bisnisnya, bagaimana ininya, bagaimana warungnya, tokonya, apa persiapan yang harus dilakukan. Enggak. Sampai terbit matahari baru mereka aktivitas. Itu yang diajarkan oleh kita punya salafun sholih. Dan kamu hanya dapatkan itu di pesantren. Kalau kamu pesantren sebelum fajar kamu udah dibangunkan. Kenapa? Dipaksa. Ya memang harus, itu dipaksa untuk mematikan rasa malas dan nafsu kita ini. Enak-enaknya tidur ditekan, lama-lama terbiasa. Orang kalau sudah terbiasa nafsunya yang tadi berat bangun sebelum subuh, jadinya biasa. Ini kalau anak-anak pesantren ngalami seperti itu. Tapi kenapa Pak Mudirnya, pimpinan pesantren itu menerapkan praktek seperti itu? Karena itu tahu mereka ini waktu yang mulia. Waktu yang mulia itu apa? Setelah fajar, sebelum terbit matahari. Ini waktu-waktu yang jangan disia-siakan. Apalagi setelahnya, setelah terbenam matahari, ya, sebelum terbenam matahari hingga terbenam matahari. Ini waktu-waktu mulia. Ini mereka tidak sia-siakan, mereka orang-orang yang paham. Setelah terbenam matahari sampai langit itu gelap, ya, dari maghrib sampai isya. Nah, ini waktu-waktu mulia yang tidak pernah ditinggalkan oleh kita punya aslafun as-salihun, orang-orang soleh pilihan Allah. Nah, ternyata itu dilakukan oleh terus turun-temurun sampai di murid-muridnya. Dan itu didapatkan pesantren-pesantren. Itu mulia. Kalau kita kan sekarang bangun sholat boro-boro, bangun sholat, ada yang kebablasan sholat subuhnya. Pun kalau bangun sholat subuh kadang habisnya regut lagi, tidur lagi, ya. Tidak terdidik dengan dirinya untuk memahami waktu yang mulia tersebut. Jadi sebelum terbenam matahari hingga waktu matahari terbenam, itu waktu mulia tuh, habis asar tuh, ya, sejenak sebelum terbenam matahari, kira-kira setengah jam sebelum matahari terbenam, itu waktu mustajab. Habis matahari terbenam sampai gelapnya langit, ya, ma bainal maghrib isya, itu waktu langit, pintu langit terbuka. Setiap doa yang dipanjatkan langsung tembus naik tuh sampai, tidak ada penghalang. Kemudian sebelum fajar, bukan sebelum, sesudah ya, sepertiga akhir malam tuh, berarti sebelum azan fajar, ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, habis fajar, setelah fajar itu sampai terbit matahari. Ini 4 waktu ini jangan disia-siakan, maksimalkan. Kalau bisa lakukan. Syukur-syukur bisa istiqomah. Nah, ketika mata batin hati orang sudah dibuka sama Allah, tidak bakal disia-siakan. Kenapa? Karena dia tahu, terbuka matanya, melek dia punya hati, maka dia tidak akan disia-siakan. Ada justru kadang-kadang sampai itu tidur dia baca wirid, nah gitu. Kalau itu lihat suasana di pondok pesantren itu,
Waktunya wirid tidur dia. Nanti ada petugas tuh bangunin. Ada kadang-kadang dicipratin air atau kadang dibangunin. Supaya apa? Supaya dia tidak kebablasan waktu-waktu yang dimuliakan ini oleh Allah. Ya. 4 waktu yang ini yang disiapkan sama Allah dalam kehidupan kita sehari semalam itu, nanti kata Allah di dalam Al-Qur'an, kata Nabi di yaumil qiyamah itu ada 24 kotak. 24 kotak itu, per kotak itu jangka hitungan waktu 1 jam. Kan hidup kita ini di Allah kasih waktu di dunia ini sehari semalam berapa jam? 24. Di akhirat itu ada 24 sunduk kotak. 24 kotak isinya. Kata Rasulullah di setiap satu kotak hitungan 1 jam. Ya. Saat kamu lihat kotak pertama satu dibuka kosong, nggak ada ibadah, nggak ada pahala. Buka lagi kotak 2 kosong, 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 kosong semua. Banyakan kosongnya maksudnya daripada isinya. Dari 24 kotak itu banyakan kosongnya. Yakni selama hidup kita 1 hari semalam itu 24 jam, banyakan kosong. Sebelum terbit fajar tuh sekitaran 1 jam 40 menitan sebelum adzan. Anggaplah 1 jam sebelum adzan. Itu akhir-akhir waktu malam. Kemudian habis terbit fajar sampai terbit matahari. Itu waktu yang kedua. Yang ketiga, sedikit sebelum terbenam matahari. Habis asar sebelum terbenam matahari setengah jam 40-an menit. Ya, nah itu waktu-waktu yang mulia. Seperti waktu kalau sebelum adzan maghrib itu dikumandangkan apa natarhim di masjid salatu wassalamu alaihi, itu waktu mustajab itu. Ya. Sedikit lagi habis tuh kalau udah adzan dikumandangkan, selesai sudah waktunya. Lewat lagi. Nah, habis adzan tuh waktu matahari terbenam sampai langit gelap. Antara maghrib dan isya. Ini 4 waktu kalau bisa kita jangan sia-siakan, maksimalkan, ya, maksimalkan untuk kita jaga, diisi dengan, dijaga itu maksudnya diisi dengan ibadah, ya. Mau inti santai sambil nunggu matahari terbenam, adzan maghrib misalnya pegang tasbih, sholawat, banyak kegiatan yang akan bisa kamu lakukan, ya. Sebelum terbit fajar kalau kamu bangun lihat, oh 4:30, wah ini 10 menit lagi adzan subuh nih. Pegang tasbih, istighfar, ya. Atau bangun jam 4 lewat dikit, oh masih setengah jam lagi adzan ini, ambil wudhu, sholat, istighfar, zikir, sambil tunggu adzan, jangan ngelamun atau balik tidur lagi, parah itu tidak terbuka dia punya hatinya sehingga tidak tahu waktu yang Allah berikan kita pemahaman insya Allah. Wa tajma'u biha wa talummu biha sya'thi, engkau himpun kembali aku. Maksudnya dihimpun di sini apa makna himpun? Di sini dikatakan ulama, dihimpun apa yang terpisah, terpecah belah dari perkara-perkara akhiratmu, ya. Wa talummu biha sya'thi. Jadi setiap yang terpecah dari urusan kebaikan itu disambung dan disatukan, dimudahkan Allah untuk kita melakukannya.
Wa taruddu biha ulfati, itu alif lam itu ya, bihal fitan ya, bukan fitan dalam riwayat ulfati. Dari sini sebutkan biha ulfati, betul. Diganti saja itu ya, ulfati. Watalum biha biha ulfati, bukan fitan. Wataruddu bihal fitana. Ya, ada salah cetak lagi nih kayaknya. Ya, nggak apa-apa, kita betulin. Ulfati. Ya. Apa itu ulfa? Ulfa itu maknanya di sini dikatakan ma'lufa ma kunta alifahu. Ulfa itu artinya ketenangan ya, ketenangan batin dan jiwa. Hilang daripada jiwa seseorang ketenangan, maka dia akan hidupnya penuh dengan kegelisahan. Kasih sayang nggak ada, rahmat nggak ada, hatinya itu gelisah. Nah, ini kadang-kadang menyebabkan, salah satu penyebab timbul was-was di dalam hati, nggak ada ulfah. Di sini Nabi ajarkan minta kepada Allah ulfah, ya. Wa tuslihu biha dini, dan benarkan, memperbaiki apa? Yang keberapa itu? Satu kali kembali, aku kembalikan kesenanganku. Ini mana ulfa tadi? Wa tuslihu biha dini, perbaiki agamaku. Ya. Apa yang dimaksudkan perbaiki agamaku? Agamanya secara batin dengan kesempurnaan iman dan akhlak yang mulia. Jadi agama itu yang dimaksudkan oleh para ulama ya, adalah sempurnanya iman seseorang yang beragama ini dengan ada pada dirinya akhlak yang baik. Nabi dalam hadis beliau mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, hanya sajaku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak, ya, disempurnakan. Jadi iman seseorang itu, agama kita itu cerminannya bagaimana akhlak orangnya. Agamanya Islam, berarti dia harus tunjukkan Islam itu berakhlak. Ada adab, ada etika, baik itu dengan Allah, dengan Nabi, dengan ibadah, dengan sesama, ya, berkenaan dengan akhlak. Itu namanya beragama. Sama yang tua dia sopan, hormat, yang tua sama yang lebih muda menyayangi. Nah, itu bagian dari akhlak. Dalam ibadah-ibadah yang diajarkan seperti masuk masjid ini, itu bagian dari agama. Akhlak itu, masuk masjid kaki kanan, dia tidak lupa etika, dia berdoa kepada Allah, itu bagian dari akhlak. Memanggil sesama misalnya tadi itu, ya, dengan sopan, itu bagian dari agama. Nah, di sini Nabi berdoa minta agamanya diperbaiki. Bukan tidak ada agama, agamanya minta kepada Allah diperbaiki supaya akhlaknya sempurna, ya. Agama itu adalah akhlak yang baik. Wa tarfa'u biha syahidi, tarfa'u biha syahidi, jaga yang terlupakan dariku. Maksudnya apa yang terlupakan? Zahirun bil a'mal salihah, dari amal-amal yang kasat mata, sehingga kita tidak lupa. Oh, ini waktunya sholat, ya aku harus sholat secara zahir, ada ruku, sujud, i'tidal, kan bisa lihat mata. Ada orang yang
sengaja melupakan, padahal dia tahu waktu ini waktunya puasa, ini puasa, tidak makan minum sampai waktu yang ditentukan. Itu secara zahir, amal secara zahir. Nah, minta kepada Allah supaya amal zahirnya ini tidak dilupakan. Oleh siapa? Oleh yang berkaitan, bersangkutan, manusianya, kitanya. Jika kita waktu yang tentang agama, tentang ibadah selalu kita ingat, ya, kita selalu ingat akan perkara-perkara agama, tidak dilupakan oleh Allah. Bilang Allah dalam Al-Quran, bakal datang zaman nanti ya, manusia-manusia itu meremehkan sholat atau meninggalkan sholat. Ini udah sih zamannya udah datang. Menurut saya udah datang zamannya. Kita ini udah masa-masa orang meremehkan sholat. Sofa yudi as-sholat, apa ya, lupa saya zamannya. Ada sholat. Pokoknya maknanya artinya masa yang manusia itu akan meninggalkan sholat. Ya. Nah, itu berarti dia telah melupakan daripada yang terlupakan dari dirinya, ya, terhadap zahir ibadah yang mesti dia lakukan, tapi terlupakan. Tanya apa ayatnya? Penasaran saya ini kalau seandainya belum ke la ilaha illallah. Nah, dapat surat Maryam rupanya. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahwa fasawfa yalqauna ghayya. Bakal datang nanti masa orang-orang setelah, maksudnya generasi Nabi Muhammad, mereka akan menyia-nyiakan sholat, dianggap remeh, justru nggak didirikan, bahkan hanya untuk mengikuti syahwatnya. Syahwatnya dimanjakannya, keinginannya dimanjakannya, tapi perintah Allah sholat dihilangkannya. Fasawfa yalqauna ghayya. Yang seperti itu orang bakal diseret, dilempar Allah ke neraka. Auzubillah, Allahumma ajirna minan nar. Allah lindungi kita daripada neraka. Ya, ketika kita minta kepada Allah, jaga yang terlupakan dariku. Jangan sampai, kalau lupanya lupa duit, lupa amal baik yang pernah kamu lakukan, supaya tidak ada di situ penyakit-penyakit hati yang menempel, nggak jadi masalah. Kamu berbuat baik pada orang, kamu lupa, nggak ingat, bagus. Jadi tidak kamu ungkit lagi, kau ini dulu ku bantu, sekarang kau nggak bantu aku, berarti kau mengungkit kebaikanmu. Nah, itu tidak bagus, ya. Tapi kalau perintah Allah seperti sholat yang dilupakan atau sengaja dilupakan, ini musibah namanya. Tamam, musibah itu namanya. Apalagi ditinggalkan secara sengaja. Tidak boleh. Kita orang Islam harus menjalankan apa yang diperintah, menjauhi apa yang dilarang. Selesai. Tidak ada tuntutan banyak kok dari Allah. Bilang saya tanya sahabat kepada Nabi, bilang Nabi ke sahabat, siapa orang yang mendirikan sholat 5 waktunya, puasa Ramadannya, keluarkan zakatnya bagi yang mengeluarkan. Ya, kemudian menunaikan hajinya bagi yang mampu, masuk surga, kata Nabi. Ya Rasulullah, walaupun tidak ngerjakan yang sunnah, bilang Nabi, walaupun yang nggak ngerjakan sunnah. Tapi kata Nabi, jangan kau kasih tahu yang lain dulu, nanti mereka berserah, cuma wajib aja yang dikerjain sama dia, sunnah nggak mau di ini, jangan, kata Nabi. Sunnah itu tetap kita lakukan, jaga. Tapi yang wajib, ini jangan pernah dilupakan. Karena udah jaminan yang menjaga wajib aja itu bisa masuk surga, walaupun dia tidak lakukan yang sunnah. Tapi mungkin tingkatan surganya beda. Kan surga itu bertingkat-tingkat, banyak. Paling tinggi namanya Firdaus. Yang di bawah mana bisa naik ke atas. Yang enak itu yang masuk Firdaus
Mudah-mudahan kita termasuk penghuni Firdausil A'la. Dia bisa ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah, bisa. Kemana dia mau bisa? Penghuni surga Firdaus. Di Firdausil A'la, disitulah Nabi Muhammad tempatnya. Para nabi dan rasul di situ. Ya. Sauban Maula Rasul, kurus, kuning badannya, pucat mukanya. Ketemu Nabi, kenapa kok begini mukanya, kata Nabi. Sakit? Enggak, aku enggak sakit. Bilang Sauban, bilang Nabi. Lalu apa yang terjadi? Belum makan kah? Apa sakit? Enggak. Cuma aku kepikiran. Beberapa hari ini aku mikir. Mikirnya bikin sakit. Aku orang banyak pikiran, sakit ya. Tapi tidak bisa. Mau menghilangkan pikiran bagaimana? Masuk kuburan, tidak ada pikiran lagi, sudah selesai. Orang di kuburan itu tidak mikir, nerima saja itu balasan. Aku berpikir beberapa hari, ya Rasulullah, kan saat ini aku melihatmu, bersamamu, menyentuhmu. Ini di dunia. Yang aku pikirkan nanti di akhirat gimana? Bisakah aku seperti saat ini bersamamu, memegangmu, menyentuhmu, melihat, memandang wajahmu yang indah? Di akhirat bisa enggak? Itu yang dipikir. Masya Allah, mikirnya Nabi, mikirnya keadaannya di akhirat. Kalau kita kan mikirnya beda. Besok makan apa, minggu depan bagaimana, usahaku bagaimana, apa persiapan untuk anak-anak cucuku, masa depan anak cucu. Nah, itu kan yang kita pikirkan. Ini orang terus sakitlah, ini orang mikirkan masa depan, masa depan, masa depan, masa depan, masa depan dipikirin sampai sakit, sampai diopne masuk impus. Tauban mikirkan masa depan juga, tapi masa depannya bagaimana, sama Nabi atau tidak, dikumpulkan dalam surga sama Nabi atau tidak. Itu yang kupikirkan Nabi. Yang kupikirkan, kalau Allah masukkan aku ke dalam surga, nanti surgaku yang bawah, engkau surga yang paling tinggi. Aku nggak bisa ketemu kecuali engkau mendatangi. Itu pikiran dia. Karena yang di surga bawah nggak bisa naik ke atas. Nabi paling tingginya surga, Nabi kita Muhammad dan nabi-nabi yang lain. Tapi kalau yang di atas turun bisa. Aku kepikirannya sampai ke situ. Subhanallah, mikirnya kayak gitu. Ya Allah, kita nggak pernah mikir kayak gitu kali ya. Kita nih mikir besok duit masuk apa enggak, laku enggak dagangan. Oh, dunia aja kita pikirkan. Tapi tidak. Nabi Muhammad jadi pikiran orang-orang yang di dalam hatinya penuh rasa cinta dan mahabbah. Terus aku mikir juga, Rasulullah, kalau seandainya itu aku masuk surga, kalau aku tidak masuk surga, masuk neraka. Karena dua tempat aja di sono, tidak surga, neraka. Kalau aku yang masuk neraka, selamanya aku tidak bisa ketemu engkau ya Rasulullah. Itu yang membuat aku kepikiran, sampai sakit mikir kayak gitu. Nabi pun tidak bisa jawab. Apa yang mau aku berikan dari jawaban, dari cara berpikirnya ini Sauban ini? Bagaimana aku menyenangkan dia nih, memberikan jawaban dari apa yang ada, yang berkecamuk di otak pikiran dia ini. Pikirannya luar biasa, mikirnya bukan besok makan kurma atau kagak, tapi mikirnya di akhirat masuk surga atau tidak. Kalau masuk surga sama Nabi, tidak surganya, atau surga yang paling bawah. Kalau nggak dimasukin surga, masuknya neraka, selama-lama nggak ada sama Nabi, udah nggak bisa melihat wajah Nabi, nggak kumpul sama Nabi. Itu cara berpikirnya. Nabi tidak bisa ngomong jawab, tapi Allah kasih jawaban. Nah, saat Nabi nggak bisa, terpaku mulut Nabi, nggak bisa ngomong apa-apa untuk memberikan, membahagiakan apa yang ada di otak Sauban ini, di kepalanya dia, Allah kasih jawaban. Wa may yuti'illah wa rasulah fa ulaika alladziina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya, siapa orang yang taat sama Allah, pasti taat sama Allah. Siapa orang yang taat kepada Rasul Muhammad, ya, maka mereka akan bersama para nabi, bersama para nabi. Di mana nabi, di situ dia. Ya, Nabi Siddiqin, orang-orang yang shadiq, yang sungguh-sungguh benar dalam keimanan, keislamannya kepada Allah. Syuhada, orang-orang yang mati syahid. Wassalihin, dan orang-orang yang soleh. Ya, dan mereka sebaik-baik perkumpulan. Nah, itu. Ya, Allah jadikan kita termasuk, insya Allah, ya, termasuk orang-orang yang dikumpulkan bersama Nabi. Jadi kuncinya cuma taat sama Allah, taat sama Rasul, jangan diberat-beratkan.
Nah, jangan beratkan dirimu karena itu bisa merugikan, apalagi dalam urusan akhirat. Allah berikan pemahaman insya Allah. Bagaimana tadi? Tarfa'u wa tarfa'u biha syahdi wa tuzakki biha amali, dan bersihkan amalku. Ya, karena amal itu perlu dibersihkan. Bersihkan dari mana? Amalnya dari semua penyakit seperti riya, ujub. Ini penyakit yang menggugurkan amal kebaikan. Baca Quran supaya dibilang fasih, hafal Quran supaya dibilang hafidh, indah bacaan supaya dibilang orang qari, itu kan riya semua. Nah, itu kotoran amal yang mengotori amal soleh yang kita lakukan. Hadir majelis supaya dibilang ahli majelis. Apalagi sholat tahajud dia tinggal supaya dibilang ahlul qiyamul lail. Jadi apapun yang dinamakan amal kebaikan urusan akhirat, minta sama Allah dibersihkan daripada benalunya, kotorannya. Ya. Bukan amalnya itu kotor, tapi hati kita yang beramal ini kadang-kadang termakan bisikan musuh Allah yang mengotori amalnya. Bukan amalnya kotor, amal itu kalau semata karena Allah bersih udah itu. Ya. Dari ujub begitu juga. Ujub itu ngerasa bangga diri terhadap amal baik juga. Dia lihat aneh sehari baca 30 juz selesai, buset dah, bangga dia sama diri. Untuk apa kayak gitu tuh? Untuk apa? Itu kotoran semua yang ada di dalam hati manusia yang membuat amal baik bersih menjadi kotor. Artinya habis, nggak ada gunanya amal baik tadi. Sayang sekali yang seperti itu. Makanya Nabi ajarkan ini doa. Jangan usah heran kenapa Nabi tidak pernah tinggalkan ini doa. Sebelum sholat subuh selalu dibaca sama Nabi. Ini rupanya manfaatnya banyak sekali, ya. Wa tubayyidu biha wajhi, dan engkau ya Allah cerahkan wajahku dengan skincare. Pakai itu supaya wajah kagak, walaupun kulitnya gelap hitam, itu bisa wajahnya itu tetap cerah. Bukan mengubah warna kulitnya, tapi di mata Allah ini orang bersih, hatinya mulia. Ya. Wajah ini orang, kalau wajah ini dicerahkan cerahkan wajahku. Allah dalam Al-Quran ada ayat yang menjelaskan tentang keadaan kalimat wajah ini. Wajah-wajah orang yang beriman nanti pada hari kiamat, dan wajah-wajah orang kafir atau munafik di hari kiamat. Bilang Allah dalam Al-Quran, yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuhun, di hari yang wajah cerah dan gelap, ya, kusam. Di hari kiamat itu ada dua jenis wajah. Wajah yang cerah, putihnya dikatakan Imam Baghawi dalam tafsirnya itu seperti putihnya warna putih salju, bercahaya, memancarkan cahaya wajah-wajah manusia di saat itu, di hari kiamat itu. Ya. Siapa wajah-wajah yang cerah ini di hari kiamat? Yang waktu masih hidup di dunia sujud kepada Allah. Ya, tentunya orang beriman. Ya, orang beriman bukan sekedar iman saja, tapi dia sujud kepada Allah. Sholat 5 waktunya dijaganya. Ya, ahli ibadah sholahnya, masya Allah.
Nanti wajahnya pada hari kiamat seperti putih salju, bercahaya. Ada orang yang beriman tapi tidak sholat. Nah itulah yang kita takutin. Karena di sisi lain pada hari itu ada wajah yang gelap, muram, ya, wajahnya nggak bagus. Siapa? Yang pasti orang-orang kafir, ya. Dan yang kedua orang-orang munafik, ya, depannya Islam, zahirnya, tapi batinnya ngerusak Islam, ingkar kepada Allah. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Di hari yang Allah, di hari kiamat ada orang berwajahnya bersinar, ada wajahnya gelap. Fa ammal ladzina swaddat wujuhuhum. Adapun orang-orang yang wajahnya gelap di hari kiamat nanti, akafartum ba'da imanikum, bilang Allah, dikatakan kepada mereka yang berwajah gelap ini, kalian kenapa kufur setelah beriman? Kenapa kalian kufur setelah kalian sebelumnya beriman? Kok sekarang kufur? Nah, ini tidak menutup bahayanya orang yang tidak bisa menjaga imannya itu dikhawatirkan bisa keluar dari keimanan. Ya, jadi kita ini alhamdulillah Allah masih anugerahkan iman. Tugas kita jaga aja sebaik-baiknya iman ini dengan mentaati perintah Allah. Kalau tidak kita baik menjaga iman, memelihara iman, takut nanti digantikan sama Allah. Iman kita ini tidak bisa kita jaga. Allah titipkan iman, anugerahkan. Jaga kata Allah. Jaga iman yang kuberikan, kuletakkan pada dirimu wahai hambaku, dengan semua perintahku jalankan, yang dilarang jauhi kata Allah. Nggak dijaga sama ini orang. Ya, takutnya iman ini berubah, diubah sama Allah. Ada yang pantas untuk menjaganya. Dikasihkan ke dia. Ya, bilang Nabi, datang wasa nanti di pagi hari orang beriman, sorenya kafir. Paginya beriman, sorenya kafir. Ada zaman nanti sorenya dia kafir, esok pagi dia beriman. Mudah betul zamannya iman diperjualbelikan. Tapi untuk orang yang menjaga iman tidak bakal bisa diperjualbelikan. Bukan mudah diperjualbelikan, tidak akan mampu dia untuk bisa diperjualbelikan. Yauma taswaddu wujuh wa yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Fa ammal ladzina swaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum fadzuqul adzaba adzaban ma kuntum takfurun, ya, bima kuntum takfurun. Jangan rasakan kata Allah ini azab sebab kalian kufur. Kekufuran kalian, kemunafikan kalian mendatangkan azab untuk diri kalian sendiri, dan wajah kalian gelap kata Allah. Ini Allah kasih contoh, kasih Allah perumpamaan kepada kita keadaan manusia di hari kiamat. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum, ya, fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Adapun wajah yang cerah pada hari kiamat, mereka itu di dalam rahmatnya Allah. Dalam tafsir mengatakan rahmat di sini al-jannah. Mereka di dalam surganya Allah. Hum fiha khalidun, dan mereka di dalamnya kekal. Allahumma ja'alna minhum. Allah jadikan kita termasuk insyaallah yang wajahnya di hari kiamat cerah. Dan Allah masukkan ke dalam surganya, amin. Allahumma amin, ya. Jadi minta kepada Allah, diajarkan Nabi wajahnya dicerahkan, cerah. Bukan karena pakai skincare, bukan karena wajahnya cerah karena keseringan ke salon, ya, bukan. Tapi wajah kita itu yang dimaksudkan adalah hati kita dicerahkan, diterangkan sama Allah. Orang yang sujud di dunia, mereka akan mudah sujud di akhirat. Tetap kita akan sujud di hadapan Allah di mahsyar itu. Siapa yang mudah? Yang waktu di dunianya hidup sujud sama Allah, sering sujud sama Allah. Sering dalam arti katanya, kalau itu perintahnya wajib tidak dia lepas sama sekali. Kalau itu sunnah juga dia maksimalkan untuk dijaga. Walaupun kadang ada bolong, tapi keseringan dia sujud.
Kalau yang wajib tidak sama sekali. Sering, oh sering saya sholat 5 waktu. Maksudnya apa kalau kalimatnya seperti itu? Sering saya sholat 5 waktu. Itu memang udah kewajiban. Bukan kadang-kadang dilakukan atau keseringan dilakukan, sekali-sekali ditinggalkan. Maka dinamakan keseringan. Ya tidak seperti itu kalau itu perintah wajib. Ya, perihal sholat 5 waktu. Nah nanti sujud semua orang yang sujud di dunia ini di yaumul mahsyar. Kecuali orang-orang kafir sama orang munafik nggak bisa dia sujud. Mau dia sujud nggak bisa. Ya. Yang sujud waktu hidup di dunia, dia akan sujud lagi di hadapan Allah di mahsyarnya. Mereka sujud ketika setelah selesai diperintahkan Allah, angkat kepala kalian yang sujud. Mereka saat mengangkat wajahnya bercahaya. Makin bahagianya yang bisa sujud nanti di hari kiamat di hadapan Allah. Nah yang nggak bisa sujud ini tadi, saking sedih menyesalnya gelap mukanya. Makanya dia bilang Allah, yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Di hari yang ada wajahnya cerah putih, dan di hari itu juga ada wajah manusia yang gelap. Yang cerah itu yang sujud, bisa sujud sama Allah di sana. Siapa yang bisa sujud di sana sama Allah? Yang waktu hidup dia sujud selalu sama Allah. Di sana nanti mudah dia sujud. Nah yang orang-orang kafir, munafik, malas-malasan sujud sama Allah, sekalipun dia muslim, nanti di sana berat dia sujud kepada Allah. Penyesalannya itu tidak bisa sujud kepada Allah, membuat wajahnya hitam. Sallallahu alaihi wasallam. Allah lindungi kita daripada pahitnya gambaran di akhirat. Allah masukkan kita di akhirat bersama orang-orang yang dicintai Allah, ya, bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surga tertinggi, yakni surga Firdaus, bersama orang-orang yang kita cintai, keluarga kita, anak istri keturunan kita, insya Allah. Amin, Allahumma amin. Tandai ya.